Salam semangat. Perkenalkan, saya Inosensia Mulia Permatawai dari kelas 10J. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pedosfer. Pedosfer merupakan kulit terluar litosfer yang terdiri atas tanah dan batuan induk pembentuk tanah. Tanah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ada tanah yang cocok digunakan untuk pertanian, ada pula yang tidak mendukung pertanian. Berbagai macam pemanfaatan tersebut sangat tergantung pada ciri dan sifat tanah. Sifat dan ciri tanah sangat ditentukan oleh faktor-faktor dan proses pembentukan tanah. Berikutnya, proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahap ini, batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tetapi sebagai bahan tanah karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Proses pelapukan terus berlangsung hingga akhirnya bahan induk tanah berubah menjadi tanah. Proses pelapukan ini menjadi awal terbentuknya tanah, sehingga faktor yang mendorong pelapukan juga berperan dalam pembentukan tanah. Faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Faktor-faktor pembentukan tanah. Yang pertama, iklim. Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah, terutama unsur suhu dan curah hujan. Yang kedua, suhu atau temperatur. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Apabila fluktuasi suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah juga tepat. Yang ketiga, curah hujan. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Sedangkan pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Yang kelima, organisme atau vegetasi jasad renik atau mikroorganisme. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dalam hal membantu proses pelapukan, baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Pelapukan organik adalah pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan, sedangkan pelapukan kimiawi terjadi oleh proses kimia batu kapur yang larut oleh air. Membantu proses pembentukan humus, tumbuhan akan menghasilkan dan menyisakan daun-daunan dan ranting-ranting yang menumpuk di permukaan tanah. Daun dan ranting itu akan membusuk dengan bantuan jasad renik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Pengaruh jenis vegetasi terhadap sifat-sifat tanah sangat nyata terjadi di daerah beriklim sedang seperti di Eropa dan Amerika. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam karena banyak kandungan bahan organik yang berasal dari akar-akar dan sisa-sisa rumput. Kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Contoh, jenis tanaman cemara akan memberi unsur-unsur kimia seperti Ca, Mg, dan K yang relatif rendah. Akibatnya, tanah di bawah pohon cemara derajatnya keasamannya lebih tinggi daripada tanah di bawah pohon jati. Bahan induk. Bahan induk terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku,
batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan induk itu akan hancur menjadi bahan induk, kemudian akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Tanah yang terdapat di permukaan bumi sebagian memperlihatkan sifat atau terutama sifat kimia yang sama dengan bahan induknya. Bahan induk terkadang masih terlihat pada tanah baru. Misalnya, tanah bertekstur pasir berasal dari bahan induk yang kandungan pasirnya tinggi. Susunan kimia dan mineral akan mempengaruhi intensitas tingkat pelapukan dan vegetasi di atasnya. Bahan induk yang banyak mengandung unsur Ca akan membentuk tanah yang kadar ion Ca yang banyak pula. Akibatnya, pencucian asam silikat dapat dihindari dan sebagian lagi dapat membentuk tanah yang berwarna kelabu. Sebaliknya, bahan induk yang kurang kandungan kapurnya membentuk tanah yang warnanya lebih merah. Topografi. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi. Yang pertama, tebal atau tipisnya lapisan tanah. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya lebih tipis karena erosi, sedangkan daerah yang dasar lapisan tanahnya tebal karena sedimentasi. Sistem drainase atau pengaliran daerah yang drainasenya jelek seperti sering tergenang menyebabkan tanahnya menjadi asam. Yang kedua, waktu. Tanah merupakan benda alam yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan pencucian yang terus-menerus. Oleh karena itu, tanah akan menjadi semakin tua. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan, sehingga mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa karena proses pembentukan tanah yang terjadi berjalan, maka induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Lamanya waktu yang diperlukan untuk pembentukan tanah berbeda-beda. Bahan induk vulkanik yang lepas-lepas seperti abu vulkanik memerlukan waktu 100 tahun untuk membentuk tanah muda dan 1.000 sampai 10.000 tahun untuk membentuk tanah dewasa.